Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Porlian Paidi Aritonang, SA LM dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang Dr. Oso Badril, SHMA dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Teddy Sudrajat dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat datang Bapak Dr. Radian Sam dari Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik nikmat kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan sekretariat, baru 5 orang yang menandatangani absensi dari 4 fraksi dari 24 orang anggota. Sudah 7 orang, maaf 7 orang anggota. Oleh karena itu perkenankan kami untuk membuka RDPU, rapat dengar pendapat umum dengan mitra yang diundang untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan uh, revisi Undang-Undang BUMN tahap keempat, Undang-Undang 11 tahun 2003. Pak Ibu saya sekali hormati, rencana perubahan keempat Undang-Undang nomor 9 tahun 2003 tentang BUMN adalah berkaitan dengan rencana perubahan kelembagaan, khususnya Kementerian BUMN menjadi sebuah badan, bukan lagi level kementerian, tapi setingkat dengan kementerian. Nah tentu ada beberapa pasal yang perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka dengan perubahan tersebut. Perubahan ini harus dilihat sebagai upaya strategis dalam mengembangkan BUMN kita secara lebih optimal, secara konstitusional. Perubahan ini dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengembangan BUMN yang optimal memungkinkan BUMN bisa memberikan dampak yang besar pada kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perubahan ini janganlah dipandang sebagai suatu yang politis karena ada unsur politik, tapi adalah unsur untuk lebih meningkatkan kinerja BUMN dalam rangka menggapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami dari Panja ingin mendapat masukan tentang organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Jadi poinnya Pak ada di situ. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, maka saya mempersilakan yang pertama Bapak Dr. Porlian Paidi Aritonang, SHLM, LLM. Silakan Pak Porlian. Terima kasih pimpinan Komisi 6 yang saya hormati, pimpinan komisi, anggota komisi, dan yang saya muliakan anggota DPR RI sekalian. Yang saya hormati juga para kolega dari universitas yang telah diundang pada hari ini. Mungkin izinkan saya untuk menginformasikan kira-kira apa yang dapat menjadikan masukan bagi DPR dalam rangka untuk revisi undang-undang ini. Bapak Ibu sekalian, boleh PPT saja. Baik, kita mulai terkait dengan sesuai dengan arahan pimpinan, tentunya organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Nah, melihat undang-undang yang sudah diterbitkan, Undang-Undang 1 2025 dan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 19 2003, saya ingin langsung to the point bahwa di situ ada definisi BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan, yaitu seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki negara. Kemudian di undang-undang yang lama memang di situ ada definisi
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Kuncinya dari kekayaan negara. Di definisi yang baru saja terbit, tentunya di situ tidak dimuat lagi kata kekayaan negara. Langsung modal yang dimiliki oleh negara. Nah, ini dapat juga ditafsirkan bahwa di situ tidak ada lagi pemisahan, tetapi langsung kepemilikan negara atau dapat diartikan penyertaan langsung yang ada di BUMN tersebut. Kemudian menyangkut dengan organ Pak badan Rulian, usaha. Bapak nggak punya bahan presentasi? Gimana Pak? Tidak punya bahan untuk dipresentasikan? Ada, sudah saya Ada. kirim Pak. Terima kasih. Ya, nah ini tadi kira-kira perbandingan definisinya, di mana sebenarnya ada tafsir yang bisa dipakai bahwa sudah tidak ada pemisahan. Nah, dan juga tidak ada unsur kekayaan negara. Tetapi di situ dipakai bahasanya adalah dimiliki oleh negara secara langsung melalui penyertaan langsung. Artinya tidak ada, bisa diartikan itu tidak ada pemisahan, yang artinya itu kepemilikan langsung oleh negara di BUMN. Lanjut, boleh Mas. Nomor 2, oke. Ini organ badan usaha yang kita maksud adalah anggota direksi, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Pengawas BUMN yang telah disebutkan di beberapa undang-undang. Lanjut, boleh Mas. Nah, saya mulai dari sini kuncinya, di mana Undang-Undang 17 tahun 2003 ini masih ada dan masih kita pakai, di mana memang di Undang-Undang BUMN yang baru berusaha untuk di waive atau dikecualikan. Nah, dalam undang-undang ini tentunya terkait dengan keuangan negara, bahwa keuangan negara, hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di undang-undang ini juga dikaitkan dengan keuangan negara, meliputi kewajiban negara untuk penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga terkait dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 seperti yang pimpinan tadi sudah kemukakan sebelumnya. Dan di dalam undang-undang ini juga terkait dengan tata kelola keuangan negara. Lanjut, terkait dengan penyelenggara negara yang sepengetahuan kami eksis ada di Undang-Undang 28 tahun 99. Nah, di dalam ini salah satunya adalah mendefinisikan bahwa penyelenggara negara, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana dijelaskan lebih lanjut, penyelenggara negara meliputi pejabat negara, lembaga tinggi negara, dan seterusnya, hingga ada amanat di situ pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dan kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana BUMN itu mempunyai fungsi strategis, ya, di mana BUMN ada negaranya, di situ masih terkait dengan kekayaan negara. Lanjut. Kemudian penyelenggara negara tersebut, ya, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di situ dijelaskan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi direksi, komisaris, pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Lanjut. Pak, saya salah dulu. Oke. Jadi Pak Parulian, Ya. dengan Undang-Undang 28 ini, ya, yang memastikan bahwa pejabat BUMN, tamarin direksi, itu adalah otomatis menjadi pejabat negara. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara, Ya. penyelenggara negara. Ya. Tanpa kita harus memasukkan secara eksklusif di dalam Undang-Undang BUMN tentang direksi adalah penyelenggara. Sebenarnya bisa, Pak. Ya. Nah, maksud saya kalau kita tidak masukkan, Ya. artinya tetap bahwa tetap karena di dalam penyelenggara belum negara. dicabut, ya. Belum dicabut. Dan ini sebenarnya ada sekitar 22 definisi, 22 peraturan, ya, setingkat peraturan menteri dan juga undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Dan dari semua itu
juga dikaitkan dengan fungsinya masing-masing. Seperti di Kementerian Koperasi ada, Kementerian Perhubungan ada, terus kemudian undang-undang yang menyebutkan tentang penyelenggara negara ini ada beberapa. Undang-Undang 30 2002 juga tindak pidana korupsi, dia menyebutkan penyelenggara negara adalah dan seterusnya. Terus kemudian Undang-Undang 37 2008, Ombudsman juga penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan negara dan seterusnya. Lanjut lagi. Izin pimpinan. Iya. Biar kita interaktif supaya clear ya Pak. Iya. Oh ya boleh. Saya sebenarnya tidak banyak ini Pak, cuman berapa slide, 5 slide. Sudah itu boleh kita. Ya, mohon izin. Boleh nggak apa-apa? Tinggal 2 slide atau 3 slide lagi nih. Lanjut lagi Pak. Baik. Nah, boleh lanjut. Oke. Kemudian bahwa Undang-Undang 2899 ini masih menjadi dasar berlakunya penyelenggara negara. Kemudian penyelenggara negara terkait dengan pengelolaan keuangan negara atas kekayaan negara pada BUMN. Nah, ini adalah titik taut pertalian primernya di mana BUMN masih mengelola keuangan negara. Kemudian saya juga bahwa leg spesialis harusnya selaras dengan leg generalisnya. Di sini leg generalisnya. Jadi tidak bertolak belakang, sehingga harmonis hukumnya ada. Bahkan bisa harusnya mendetailkan saja. Lanjut. Nah, di beberapa negara ada konsep iuri imperi dan iuri gestionis. Dalam hukum internasional, jika state-owned company atau state-owned enterprise itu menjalankan tugas negara atau iuri imperi, maka organ bisa dianggap sebagai pejabat negara. Sedangkan jika bertindak sebagai pelaku bisnis, iuri gestionis tidak termasuk penyelenggara negara. Nah, apakah state-owned company atau BUMN itu karakternya bagaimana? Karakternya selalu ada titik taut dengan governance, interference, yaitu keuangan negara tadi. Nah, BUMN melaksanakan tugas pemerintahan pelayanan umum publik sebagai alat negara untuk mengelola aset publik dan pelayanan publik harus tunduk pada rezim tata kelola negara. Lanjut, akhir. Nah, Bapak, tambahan sedikit bahwa memang ada beberapa doktrin, yaitu saya ingin menyebutkan pertama doktrin yang dikemukakan oleh Profesor Arifin Surya Atmaja. Prof. Arifin itu berfokus bahwa kekayaan negara atau keuangan negara itu sebagai transformasi, di mana bahwa uang yang dipisahkan dari APBN itu sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha, sehingga tidak dapat dikategorikan untuk sebagai keuangan negara lagi. Tetapi ada pendapat lain, yaitu Profesor Hamid Atamimi. Nah, Profesor Hamid Atamimi itu menjelaskan pandangannya bahwa kekayaan negara atau keuangan negara yang diberikan kepada BUMN itu adalah pengeluaran produktif, di mana artinya sebenarnya dia harus dikelola dan dalam paradigma pengertian secara bertahap akan dikembalikan ya kepada negara seperti itu. Jadi tidak terpisah begitu saja. Nah, kedua pendapat ini tentunya masing-masing punya transformasi. Iya. Profesor Arifin Surya Atmaja, dia Profesor Administrasi Negara juga, Keuangan Negara FHUI. Nah, dia menganggap bahwa kekayaan negara itu sebagai transformasi hukum, artinya bertransformasi dari kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN atau badan usaha itu tersendiri. Nah, sedangkan Prof. Hamid bahwa uang yang dikeluarkan dari APBN itu adalah pengeluaran produktif, gitu ya, sehingga harus terus diawasi dan juga dengan paradigma bahwa secara berangsur-angsur itu akan dikembalikan lagi ke negara. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, dan mungkin sekali lagi kata kuncinya adalah kekayaan negara tersebut sebagai titik taut talian primernya, sehingga tidak terpisahkan begitu saja, dan dengan adanya ini maka penyelenggara atau organ BUMN itu dianggap sebagai penyelenggara negara, tetap dianggap sebagai penyelenggara negara. Demikian, terima kasih. Lebih kurang apapun itu pendapat ya kami serahkan kepada anggota DPR yang akan
mendraft dan juga memberikan keyakinan untuk revisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Parulian, masukannya luar biasa. Poinnya langsung kami bisa nangkap. Ya. Bahwa ternyata setiap pejabat publik yang memiliki tugas strategis itu adalah penyelenggara negara. Itu poin yang paling penting dan berbagai undang-undang yang mengatur tentang itu. Bapak Ibu anggota, saya kira begini, supaya lebih efektif dan efisien, masukan yang diterima dan pendalam kita, mungkin lebih baik saya persilakan dulu para sumber untuk menyampaikan, baru kita ini. Ya kan? Setuju ya? Ya, diketok nih, diketok nih. Izin pimpinan. Silakan Pak Radian. Pak Radian silakan. Ya, nanti setelah ini. Nanti biar supaya kan ini kan begini, Bapak Ibu anggota, masukan yang kita harapkan materinya sama. Nah, oleh karena itu ada 4 narasumber yang kita undang, biar beliau dulu menyampaikan pemaparannya, baru kita Ya pendalaman. setuju pimpinan, karena kalau nggak kebagian nih yang tiga. Ya. Saudara Promoventus. Silakan Pak Radian, silakan. Siap, baik. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu Ketua Anggota DPR RI Komisi 6 yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya mencoba untuk menyampaikan terkait mengenai urgensi mengembalikan status direksi komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai penyelenggara negara. Jadi memang menarik pembahasan terkait mengenai perubahan BUMN ini, karena yang kita ketahui BUMN kemarin sudah diketok oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang kemudian kita kembali membicarakan mengenai status dari BUMN ini. Apakah memang BUMN ini masuk menjadi bagian penyelenggara negara atau tidak? Karena itu kemudian hari ini izinkan saya pimpinan anggota DPR RI Komisi 6 menyampaikan beberapa hal. Tadi sebelumnya juga Pak Parulian sudah menyampaikan terkait mengenai posisi BUMN. Jadi memang kalau misalkan kita lihat di dalam pembahasan kita di dalam pendahuluan ini, saya juga memang ingin mencoba mengatakan bahwa perubahan yang sangat mendasar yaitu konstruksi pengelolaan kekayaan negara. Jadi sekali lagi jika kemudian kita lihat di dalam pasal 9 huruf G, itu kan memang dikatakan direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dan karena itulah yang memang hari ini kita akan bahas, dan kemudian saya mencoba memasuki beberapa hal terkait mengenai jika kemudian kita lihat di dalam posisi hukum. Izin slide berikutnya. Posisi hukum sebelumnya memang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 2-nya dikatakan bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas KKN. Secara eksplisit menyebut bahwa penyelenggaraan negara meliputi penanggung jawabnya, itu ada BUMN dan BUMD. Ini juga nampak di dalam penjelasan pasal 2 huruf Q. Nah, jika kemudian kita lihat dari penjelasan undang-undang tersebut, pasal tersebut, jadi memang konsekuensi hukumnya dari penyelenggara negara itu ada 3 hal. Saya mencoba mencatatnya. Yang pertama, ada kewajiban untuk melaporkan hasil dari harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi harus melampirkan LHKPN-nya. Dan kemudian yang kedua, bertujuan untuk kewajiban menghindari gratifikasi. Dan selanjutnya ada memang pengawasan yang dilakukan oleh lembaga hukum. Dalam hal ini ada KPK, dan kemudian ada juga Ombudsman, dan ada juga BPK. Nah, dari beberapa hal ini memang kemudian argumentasinya bisa kita lihat. Saya mencoba mencantumkan beberapa hal terkait mengenai juga ada 4 putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan di nomor 48 2013, kemudian putusan MK nomor 62 2013 juga sama, dan kemudian putusan Mahkamah 59 2018 dan putusan Mahkamah nomor 26 tahun 21. Yang pada prinsipnya Mahkamah secara konsisten memang menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan seperti modal yang disetorkan ke BUMN, kemudian ini tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Tadi Pak Parulian juga sudah menyampaikan terkait mengenai beberapa hal tentang keuangan negara. Ini juga masuk di dalam dimaktubkan di dalam pasal 23 huruf C Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, dari konsekuensi ini pandangannya memang kemudian akhirnya pengelolaan BUMN meskipun dalam bentuk privat tetap merupakan aktivitas dari penyelenggaraan negara.
jadi urusan pemerintahan dan aspek pengelolaan keuangan negara itulah yang menjadi bagian dari proses penyelenggaraan negara. Perspektif dari hukum tata negara dan negara hukum kita, memang kita pada prinsipnya menganut 3 hal, yaitu secara akuntabilitas, kemudian secara transparansi, dan kemudian secara keterbukaan terhadap pengawasan publik. Nah, atas hal ini memang kita bisa lihat terkait mengenai next slide, terkait mengenai dari perspektif ombudsman, perspektif ORI. Jelas dikatakan di dalam pasal 6 Undang-Undang 37 2008 ini tentang ombudsman, itu kan dikatakan bahwa ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk disebutkan di dalam undang-undang tersebut, yaitu BUMN. Nah, artinya saya memandang ketika penyelenggaraan negara, ketika BUMN itu sudah dimuat di dalam undang-undang ombudsman, maka menjadi kewenangan untuk ombudsman melakukan pengawasan pelayanan publik di wilayah BUMN tersebut. Nah, jika kemudian BUMN ini tidak masuk di dalam penyelenggaraan negara, ini akan menimbulkan akan menimbulkan dalam tanda petik kegaduhan hukum yang kemudian kita tarik dalam undang-undang pasal 6 di undang-undang ombudsman tersebut. Karena ombudsman sudah mengatakan bahwa pelayanan publik mengawasi termasuk diantaranya ada BUMN. Tapi kalau misalkan kemudian undang-undang BUMN tidak mencantumkan BUMN bagian dari penyelenggara negara, bagaimana nanti ke depan ketika ada persoalan-persoalan di dalam pelayanan publik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga implikasi praktis slide berikutnya terkait mengenai mungkin kemarin ada kasus Garuda, kemudian terkait mengenai penegakan hukum. Dan next slide, saya juga mencoba mencantumkan beberapa teori dan kemudian doktrin. Memang di sini disebutkan tentang business judgment role, kemudian good governance. Nah, hal-hal ini yang memang sesungguhnya menjadi pegangan buat kita, khususnya pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI, yang memang diamanatkan di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Jadi artinya pandangan pemerintah di dalam melakukan pengawasan, kita juga bisa melihat next. Terkait mengenai KPK, ya ini dia. Baik, kita bisa lihat terkait mengenai bagaimana kemudian proses pengawasan yang dilakukan oleh baik itu komisaris dan kemudian direksi yang terdapat di dalam BUMN. Dan kemudian memang ini artinya bisa kita lihat tadi dalam slide pertama saya juga bahwa ada lembaga negara yang memang mengawasi dalam persoalan-persoalan penggunaan keuangan negara. Karena sesungguhnya kita bisa melihat BUMN itu mengelola keuangan negara dan kemudian mengelola kekayaan alam negara yang juga diperintahkan di dalam konstitusi kita. Pasal 33 juga jelas dikatakan bahwa perekonomian dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian diturunkan dengan dilaksanakan oleh BUMN. Nah, dengan beberapa hal tersebut, sesungguhnya kita bisa lihat lagi dari putusan-putusan mahkamah. Next. Ya, nah terakhir, ini kita bisa lihat bagaimana putusan mahkamah nomor 39 tahun 2013 yang memang mempertegas bahwa jabatan di BUMN ini bukan sekedar jabatan korporasi, tapi kemudian melainkan jabatan penyelenggara negara yang tunduk pada etika, akuntabilitas, dan prinsip keterbukaan publik. Ini sejalan sesungguhnya Bapak Ibu anggota Ketua dan anggota Komisi 6 sejalan dengan apa yang dikatakan dengan aturan-aturan yang sebelumnya tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya juga Mahkamah ingin mempertegas bagaimana peran dan fungsi dari BUMN itu sendiri. Nah, oleh sebab itu mungkin rekomendasinya next, memang ada beberapa hal terkait mengenai bisa dilihat dari legislasi dan kemudian harmonisasi peraturan dan bahkan komitmen politik hukum secara nasional. 3 hal ini memang sesungguhnya harus menjadi perhatian buat kita semua agar kemudian peran fungsi yang dilakukan oleh komisaris, direksi, dan pejabat yang ada di dalam BUMN itu masuk di dalam penyelenggara negara. Dan terakhir, artinya memang memperkuat posisi dari BUMN itu masuk dalam
penyelenggara negara atau tidak, bagi saya dan menurut saya pimpinan izin ini memang harus dimasukkan agar kemudian sejalan selaras dengan undang-undang yang terdapat di undang-undang lainnya, baik itu undang-undang ombudsman maupun juga yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu sebagai awalan, pimpinan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radian. Pak Oce, silakan. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 6, kemudian para anggota yang saya hormati, termasuk para kolega yang hadir di sini. Mohon izin saya akan memulai presentasi berkaitan dengan organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Bisa saya share langsung sendiri biar mudah. Saya sudah siapkan bahannya, jadi saya akses via Zoom, jadi supaya mudah mengoperasikan poin-poinnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai pembahasan mengenai organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Boleh jadi apa yang saya sampaikan akan tidak jauh berbeda dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan FAUI, Pak Parulian, kemudian Pak Radian. Saya akan mulai dengan satu hal yang mendasar, bahwa BUMN itu adalah badan hukum yang didirikan oleh negara. Oleh karena itu, ada kata negara di belakangnya. Maka sebagai korporasi negara, tentu saja dia akan berbeda pengaturannya dengan badan hukum non negara atau yang kita sebut dengan swasta atau badan hukum yang didirikan oleh masyarakat. Nah, saya punya posisi bahwa kedudukan BUMN sebagai badan yang didirikan oleh negara, maka paling tidak akan mempengaruhi 3 hal. Pertama, akan mempengaruhi pengaturan lembaganya. Kemudian kedua, akan mempengaruhi pengaturan keuangannya atau aset. Dan yang ketiga, akan mempengaruhi pengaturan pengurusnya. Nah, saya akan fokus ke pengurusnya, Bapak Ibu, karena memang topik kita lebih kepada organ BUMN-nya. Kalau kita lihat sejarah pengaturan, bagaimana undang-undang selama ini mengatur organ BUMN, maka kita kemudian harus melihat Undang-Undang 28 tahun 99 yang sudah tadi dibahas, di mana undang-undang itu menyatakan bahwa organ BUMN, direksi, komisaris, dan seterusnya itu adalah penyelenggara negara. Tetapi kemudian perkembangannya di Undang-Undang 1 2025, di pasal 9G, diatur bahwa anggota direksi, dewan komisaris, bukan merupakan penyelenggara negara. Nah, ini secara sejarah pengaturan. Bagaimana ke depan? Kalau kita lihat di penjelasan pasal 9G, terus terang penjelasan ini agak sedikit agak sulit dipahami ya, karena kemudian penjelasannya menyatakan tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Nah, ini tapi saya akan baca norma intinya di pasal 9G saja, bahwa intinya Undang-Undang BUMN sekarang memposisikan pejabat BUMN itu bukan penyelenggara negara. Nah, tentu konteks ke depan akan seperti apa. Nah, pendapat saya, Bapak Ibu, Undang-Undang 28 tahun 99 ini adalah kelanjutan dari TAP MPR nomor 11 tahun 98. TAP ini bicara mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, dan di dalam TAP itu diamanatkan, diatur mengenai bagaimana penyelenggara negara itu yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. TAP inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Undang-Undang 28 tahun 99 yang persis sama dengan judul TAP 11 tahun 98, yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Oleh karena itu, Undang-Undang 28 tahun 99 memang mengatur penyelenggara itu siapa saja. Ya. Kemudian, hal kedua yang diatur dalam Undang-Undang 28 99 adalah kewajiban penyelenggara itu apa saja. Nah, jadi mulai dari penyelenggara negara siapa saja, kewajibannya apa saja. Nah, tapi Bapak Ibu yang saya hormati, yang unik di negara kita adalah pengaturan soal penyelenggara negara itu ternyata disebut berbeda-beda. Undang-Undang 28 99 menggunakan istilah penyelenggara negara. Nanti di Undang-Undang ASN 20 2023 Bapak Ibu akan menemukan istilah pejabat negara. Di Undang-Undang Tipikor nanti akan menggunakan istilah pegawai negeri. Kemudian di Undang-Undang ASN sendiri ada ASN. Jadi ini memang agak beragam penyebutannya. Tetapi kalau kita bicara BUMN, Undang-Undang menyebutnya sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Di Undang-Undang 299, disinilah kemudian dasar hukum pertama kali yang menempatkan pejabat BUMN itu bagian dari penyelenggara negara, karena dia dilekatkan pada risiko KKN-nya. Jadi bukan karena dia diangkat oleh pemerintah. Kalau diangkat oleh pemerintah mungkin untuk pejabat publik ya Bapak Ibu, melalui seleksi dan seterusnya. Tapi lebih karena fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pejabat BUMN itu
sangat strategis sehingga ada risiko KKN di sana. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 di sini dinyatakan selain pejabat-pejabat seperti menteri, kemudian anggota lembaga tinggi negara, gubernur, hakim, maka ada yang disebut dengan golongan pejabat yang memiliki fungsi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah, disitulah kemudian muncul direksi, komisaris. Nah, yang kita tidak boleh lupa, ternyata ada istilah pejabat struktural lainnya di BUMN dan BUMD yang itu tidak didefinisikan oleh Undang-Undang 2899. Kalau direksi dan komisaris atau dewan pengawas, saya kira clear ya, siapa saja mereka. Tetapi ketika bicara dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD, tidak hanya di BUMN, nah ini yang kemudian tekniknya dalam pengaturan di tingkat bawah itu kadang dia sampai ke level manajer. Ya. Nah ini yang kemudian perlu kemudian mungkin menjadi perhatian juga karena ini bergantung pada apakah pejabat itu fungsinya strategis yang rawan terhadap KKN. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat kenapa kemudian direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN itu dianggap penyelenggara negara, kalau dalam perspektif Undang-Undang 2899 ini dia dikoneksikan dengan kewajiban mereka untuk melapor LHKPN. Jadi begitu mereka diangkat menjadi pejabat di BUMN, maka melekat kewajiban-kewajiban hukum publik, entah mungkin berasal dari swasta sebelumnya, pebisnis atau apapun. Begitu mereka diangkat dari direksi BUMN, maka mereka wajib melaporkan LHKPN dan kemudian melekatlah hukum-hukum publik kepada mereka. Nah itu tadi yang didiskusikan. Ada hukum tipikornya, ada kewajiban-kewajiban transparansinya, laporan harta kekayaan yang boleh jadi kalau di bidang badan swasta, badan privat ini tidak diwajibkan. Jadi memang tentu ada dampak ketika status itu melekat sebagai penyelenggara negara, ada dampak hukum publik yang akan harus ditaati oleh pejabat BUMN. Nah, pasal 94 Undang-Undang BUMN mengecualikan beberapa undang-undang yang lain, tetapi Undang-Undang 2899 ini tidak dikecualikan. Nah, ini tadi yang dibahas oleh Pak Rekan FHUI bahwa memang Undang-Undang 2899 ini sejatinya masih hidup. Sehingga kalau kita lihat di Undang-Undang versi 2899 yang merupakan turunan dari TAP MPR, pejabat BUMN itu dikategorisasikan sebagai penyelenggara negara. Tapi di pasal 9G Undang-Undang BUMN yang baru, dia tidak dikategorikan penyelenggara negara. Nah, di sini ada conflicting norma yang menurut saya Undang-Undang BUMN ke depan mungkin akan bisa menjadi solusi bagaimana memposisikan status dari organ BUMN ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, di Undang-Undang Tipikor mereka menggunakan istilah lain, pegawai negeri. Tapi kita pahami Undang-Undang Tipikor ini lahir tahun 99, 31 tahun 99, yang memang istilahnya boleh jadi ini masih istilah lama ya. Ini tidak akan saya bahas ini sebagai ini saja tambahan argumen. Nah, Undang-Undang ASN terbaru sudah memasukkan pejabat-pejabat negara lain yang ditentukan undang-undang sebagai pejabat negara, ini adalah bagian dari pejabat negara. Nah, ini salah satunya di poin paling terakhir itu dimaknai adalah pejabat di BUMN. Nah, ini lagi-lagi perlu diharmonisasikan kalau undang-undang BUMN ke depan akan dirubah berkaitan dengan organ BUMN, maka menurut saya kalau memang politik hukumnya menjadi bagian dari pejabat negara, maka regulasi-regulasi ini saya kira sudah sklop ya dengan Undang-Undang ASN, dengan Undang-Undang 28 tahun 99. Izin Terakhir, pimpinan. Keterangan yang paling terakhir. Itu Pak, pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang garis panah BUMN. Maksudnya apa itu? ini tafsiran yang tambahan garis panah itu dari saya Pak. Karena tadi di Undang-Undang 2899 pejabat BUMN itu dikategorikan sebagai pejabat negara. Bukan Pak, bukan. Ini yang panahnya itu tambahan dari saya. Ya, itu bagian dari penafsiran saya Pak. Mohon maaf. Jadi maksudnya Pak Oce menafsirkan bahwa di Undang-Undang ASN yang baru ini termasuk BUMN pejabat negara. Termasuk karena dia melekat ke Undang-Undang 2899 tadi, pimpinan. Nah, tetapi memang yang tadi saya sampaikan, karena di pasal 9G Undang-Undang BUMN ada norma yang mengatakan bukan penyelenggara negara. Nah, ini seperti semacam conflicting norma pimpinan yang kalau ke depan ada perubahan Undang-Undang BUMN mungkin ini bisa dikembalikan gitu. Nah, usul saya memang kalau ke depan peraturan ini akan diharmoniskan dan BUMN akan menjadi bagian dari, dipertegas menjadi bagian dari pejabat negara, maka tentu saja pasal 9G ini perlu kemudian dilihat kembali dan menurut saya rumusannya mungkin yang
kalau kemarin itu dinyatakan bukan merupakan penyelenggara negara, maka bisa dikembalikan menjadi penyelenggara negara. Mungkin demikian pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati, masukan-masukan saya terhadap topik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aceh. Lanjut Pak Teddy. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 6 DPR RI dan anggota dan juga tim sekretariat dari Komisi 6 dan juga kolega yang tadi sudah memaparkan. Mohon izin, saya Teddy Sudrajat dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman mencoba untuk menjustifikasi terkait dengan organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Jadi tadi rekan-rekan semua sudah menegaskan terkait dengan norma yang ada di dalam Undang-Undang 1/2025 dan juga connectingnya dengan undang-undang lain. Saya mencoba untuk merasionalisasikan terkait dengan apakah kemudian organ BUMN itu layak untuk dilekatkan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebenarnya ada pola pikir yang bisa kita gunakan. Dimulai dari kekuasaan, kewenangan, jabatan, wewenang, dan perbuatan hukum. Tidak akan mungkin ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh BUMN tanpa ada sebuah pertanggungjawaban hukum. Dan ini harus kita runut dulu dari awal. Kalau kita bicara kekuasaan, maka dipastikan dulu desain hukum atau konstruksi hukum nasional kita mau melekatkan seperti apa. Itu yang pertama. Dari kekuasaan tadi pasti akan merujuk pada sebuah kewenangan. Kewenangan itu adalah kekuasaan formal yang diberikan pada satu badan untuk melakukan sebuah tindakan hukum publik. Pastinya kita akan mengidentifikasi dulu sumber kewenangannya dari mana. Apakah ini atribusi, apakah ini delegasi, ataukah ini mandat. Lalu di dalam kewenangan itu pasti akan memunculkan namanya jabatan. Pemangku jabatan, di dalamnya pasti harus kita identifikasi. Kemudian di dalam jabatan ada wewenang, hak yang diberikan pada satu badan untuk melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan sebuah tindakan, satu tindakan pemerintahan. Di dalam wewenang baru muncul namanya perbuatan hukum. Nah, saya akan memulai dari kekuasaan terlebih dahulu. Apa benar kemudian organ BUMN itu dilekatkan sebuah kekuasaan? Kalau kita mencermati Undang-Undang Dasar di pasal 4 ayat 1, kekuasaan pemerintahan dilekatkan secara penuh kepada Presiden. Urusan-urusan pemerintahan dilekatkan pada beliau. Lalu kemudian ketika kekuasaan itu didistribusikan, ada salah satu kekuasaan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Itu sebenarnya sudah didistribusikan pada Menteri Keuangan di Undang-Undang 17 tahun 2003. Dan khusus terkait dengan BUMN, maka dimunculkan pengelolaan BUMN. Undang-Undang nomor 1 2025 yang saat ini kita sedang bahas. Artinya bahwa konstruksi hukum yang digunakan untuk melekatkan pengelolaan BUMN itu merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kekuasaan yang ada, khususnya terkait dengan keuangan negara. Nah, ini yang kita pastikan dalam poin pertama. Lalu yang kedua, ketika kita bicara masalah kewenangan, kekuasaan formal direkatkan pada satu badan untuk melakukan sebuah tindakan hukum publik, maka dipastikan kewenangan atribusinya itu dilekatkan pada Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan BUMN. Kekuasaan murni, apa kewenangan asli berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang sepenuhnya itu dilekatkan pada Presiden. Namun demikian, kemudian Presiden mendistribusikan dalam bentuk delegasi. Jadi tanggung jawab, tanggung gugat itu dilekatkan kepada yang dilimpahkan. Siapa? Yang pertama adalah Menteri selaku pemegang saham, ya, dalam hal ini adalah Menteri BUMN, dan juga Badan sebagai pemegang saham seri B, terkait dengan operasionalisasi dari BUMN itu sendiri. Pasal 3A menegaskan bahwa kekuasaan yang dikuasakan, ini maknanya adalah delegasi. Jadi kekuasaan yang didelegasikan kepada Menteri, itu sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan di pasal 3I ayat 1 dan 2 ditegaskan lagi bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Artinya ada kewenangan yang sebenarnya itu dilekatkan kepada Presiden, namun sebagiannya itu didistribusikan. Nah, didistribusikan kemana? Ke Menteri dan juga kepada Badan. Itu yang kedua, terkait dengan kewenangan. Lalu kemudian kita bicara masalah jabatan, yang merupakan bagian dari kewenangan itu sendiri. Jabatan itu adalah lingkungan kerja tetap yang digarisbatasi dan dilaksanakan oleh pemangku jabatan. Jadi pastinya ada jabatan di dalam hal pengelolaan BUMN itu sendiri. Presiden selaku kepala pemerintahan, Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah pusat sebagai regulator yang bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Artinya delegasi ada di sana. Kemudian ada organ BUMN yang sebagian tadi diserahkan pula. Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN, meliputi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Nah, pasal 3 X ayat 1 disebutkan bahwa organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Nah, ini yang kemudian menjadi konflik norma tadi. Apakah benar ketika ada urusan yang didistribusikan secara berjenjang dari presiden sampai dengan kepada organ BUMN itu bukan merupakan bagian dari penyelenggara negara? Dan apakah kemudian organ BUMN itu dalam konteks penyelenggara negara itu apakah termasuk dewan komisaris, direksi, dan pegawai dalam melaksanakan jabatannya? Ini juga menjadi persoalan lanjutan. Nah, berdasarkan hal itu maka clear kalau menurut pandangan saya bahwa wewenang delegasi terkait dengan pengelolaan BUMN itu dilekatkan pada Menteri BUMN dan pada badan. Dan itu sebenarnya strict sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Jadi kalau misalkan ada diskusi terkait dengan apakah kemudian menteri organ itu bukan penyelenggara negara, ketika kita membaca secara sistematis undang-undang yang ada, maka sebenarnya sudah clear itu adalah bagian dari penyelenggara negara. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita harus dapat mengidentifikasi lagi apa itu penyelenggara negara. Nah, slide berikutnya penyelenggara negara itu sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh rekan-rekan semua di Undang-Undang 28 1999 bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Jadi pejabat negara itu melekatkan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain. Nah, artinya pejabat lain itu sebenarnya di luar dari pejabat negara yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sebenarnya ada jenis-jenis pejabat yang harus kita akui keberadaannya tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lain. Jadi sebenarnya itu ada ragamnya. Jadi tidak bisa kemudian kita kunci apakah clear ini adalah pejabat negara, kita identifikasi dulu. Nah, di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 disebutkan di poin 7 bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan lebih detail bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan badan usaha milik daerah. Artinya bahwa direksi, komisaris, dan pejabat struktural yang kita namakan sebagai pejabat manajerial, artinya memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan di BUMN, itu merupakan bagian dari penyelenggara negara. Sehingga akhirnya kemudian dapat ditafsirkan hal ini linear dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, kemudian Undang-Undang 31 tahun 99, dan juga Undang-Undang 25 tahun 2009 terkait dengan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua, pimpinan juga anggota Komisi 6 bahwa bicara kelembagaan maka di dalamnya ada fungsi yang melekat pada penyelenggara negara. Terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih seluruh narasumber yang telah memaparkan materi sesuai dengan permintaan dari Komisi 6 DPR RI. Pimpinan silakan Pak. Saya 30 detik aja, Prof. Siap. Beliau ini saya perkenalkan Ketua Panja ini. Ya. Terima kasih Profesor, teman-teman anggota Komisi 6 dan seluruh pakar. Kami ucapkan terima kasih Pak atas segala masukan ya kepada kami. Tentu kalau melihat apa yang Bapak sampaikan tadi berempat, ditambah juga apa yang disampaikan teman-teman, ini sebenarnya sudah menangkap aspirasi rakyat. Jadi memang sejak undang-undang ini disahkan Pak, kami di DPR menerima dan mendengarkan banyak masukan terhadap undang-undang ini. Untuk itulah kami bersepakat dengan pemerintah karena mendengarkan masukan dan aspirasi masyarakat, kita melakukan revisi Undang-Undang BUMN saat ini. Jadi insya Allah harapan ini kita akan wujudkan. Jadi besok Panja akan bekerja, kita akan membahas bersama-sama dengan pemerintah. Mudah-mudahan harapan rakyat di mana pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara bisa kita wujudkan kembali. Jadi itu yang saya ingin sampaikan bahwa revisi Undang-Undang BUMN yang kita laksanakan sekarang itu bagian dari kami DPR menangkap aspirasi masyarakat setelah Undang-Undang Nomor 1 2025 ini disahkan. Jadi kita tidak menutup mata tapi mendengarkan. Untuk itulah kita sepakat dengan pemerintah melakukan revisi saat ini. Itu yang ingin saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kalau kata Panja memang seperti itu bicaranya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu para anggota yang telah menyampaikan pandangan pendapatnya. Karena tadi saya silakan Pak Parulian pertama parkan, sekarang saya ke sebelah kiri dulu. Sebelah kiri saya maksudnya. Ya, 5 menit Pak masing-masing. Pak Parulian terakhir karena tadi kan Bapak sudah interaktif.
Silakan Pak Teddy. Ya, terima kasih pimpinan. Ya perlu saya tegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa pertanggungjawaban. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau memang ternyata ada kerugian, misalkan tadi pertanyaannya adalah ketika terjadi kerugian, maka kita identifikasi dulu. Apakah ini adalah satu kesalahan? Kesalahan itu ada dua, kesengajaan dan juga kelalaian. Nah, ini yang harus kemudian diidentifikasi. Bagaimana caranya agar kita bisa menempatkan posisi kerugian itu secara tepat? Karena tadi disampaikan juga ketika ada satu kebijakan yang kemudian awalnya itu diproyeksikan baik, tapi ternyata kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan, maka pendekatan pertama adalah pendekatan administratif. Jadi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika membuat sebuah kebijakan. Dan itu dijadikan sebagai landasan atau tolak ukur dibuatnya kebijakan. Ketika pun ternyata hasilnya tidak, minimal secara administratif terselesaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitannya dengan di manakah posisi dari organ BUMN sebagai penyelenggara negara? Apakah sebagai pejabat negara ataukah sebagai pejabat lain? Maka kalau saya pribadi mengatakan bahwa bukan masuk dalam ranah pejabat negara, tapi adalah pejabat lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah undang-undang BUMN. Sampai tahap mana kemudian pejabat lain itu ditentukan, sebenarnya bisa kita lihat organnya seperti apa. Nah, kalau organnya itu adalah komisaris, direksi, kemudian pengawas, kemudian pelaksana. Nah, maka di dalam hal ini pelaksananya sampai sejauh mana? Sampai dengan tahapan manajerial. Artinya adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia dan membuat sebuah kebijakan. Maka tolak ukur itu bisa digunakan untuk memastikan adanya satu peran yang signifikan ketika ditekatkan sebagai penyelenggara negara. Jadi poin itu yang menurut pandangan saya bisa nanti diperkuat. Sekaligus juga mohon izin tadi dikaitkan dengan konflik of interest, akan lebih baik ketika ada, kalau misalnya di ASN itu ada namanya merit system ya, ada kualifikasi kompetensi dan kinerja. Maka kualifikasi itu juga bisa kita lekatkan sebagai bentuk pembatasan terhadap organ BUMN dengan misalkan tadi tidak boleh ada rangkap jabatan dan seterusnya. Sehingga akhirnya menurut pandangan saya itu akan membuat BUMN kita menjadi lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ya. Pak Oce silakan. Baik, terima kasih pimpinan dan juga para anggota yang terhormat. Tadi sudah banyak pertanyaan. Saya mungkin hanya merespon beberapa saja. Dan saya sepakat tadi dengan Ketua Panja, Pak Andre. Ini bagian dari meaningful participation ya Pak. Jadi mudah-mudahan kami bisa berkontribusi. Pertama, ada kelompok pendapat yang menginginkan BUMN itu diperlakukan berbeda dengan lembaga pemerintahan yang lain. Yang menurut saya ini logik dan make sense. Karena memang BUMN itu karakteristiknya korporasi dan harus agile. Saya ingin mengutip 3 putusan MK. 1 putusan 77 tahun 2011. Kalau dulu kita bicara piutang BUMN itu adalah piutang negara, di mana harus diurus dengan cara negara. Sehingga kalau gagal mengurusnya dia menjadi kerugian. Maka di putusan MK 77 2011, MK mengatakan piutang BUMN itu bukan piutang negara. Boleh diurus dengan cara korporasi. 77 tahun 2011, Pak Andre. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa BUMN itu dia boleh menerapkan prinsip manajemen bisnis, keputusan bisnis, aksi korporasi. Ini tidak haram. Karena toh itu dianggap konstitusional juga oleh MK. Nah, itu baru bidang piutangnya. Ke depan bidang apa lagi yang menurut saya yang cocok dengan model good corporate governance, saya kira itu bisa diterima. Karena good corporate governance ini kan berlaku bagi badan usaha. Yang tidak berlaku itu kan bad corporate governance-nya. Tapi yang good corporate governance saya kira berlaku. Di putusan MK 48 dan 62 tahun 2013, di situ dinyatakan bahwa 48 dan 62, Bu Rike, 2013, itu 2 putusan yang terpisah. Di situ dijawab pertanyaan-pertanyaan apakah BUMN itu dalam mengelola keuangan, dia harus sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah. Maka putusan MK 62 tahun 2013 itu menjawab. MK mengatakan ada 2 pendekatan pengelolaan keuangan negara. Satu, government based judgment rule. Government judgment rule ini digunakan oleh kementerian yang APBN murni. Kedua, business judgment rule. Ini yang digunakan oleh badan usaha yang kekayaannya dipisahkan. Jadi kita nggak berdebat lagi, Pak Andre, soal apakah ini status keuangan negara apa bukan. Ini pasti keuangan negara. Tapi kita berdebat soal pengelaannya bagaimana.
apakah dia pakai government judgment rule atau business judgment rule? Menurut putusan MK, untuk kementerian atau lembaga yang ngelola APBN murni, pakailah government judgment rule. Tapi untuk badan usaha yang pakai kekayaan yang dipisahkan, pakailah business judgment rule. Saya kira kalau dari sisi apakah ini konstitusional, itu sudah jawab oleh putusan MK sejak 2013. Tetapi memang harus diturunkan. Bagaimana yang business judgment rule itu? Nah, kalau saya melihat di pasal 9F Undang-Undang BUMN sekarang, itu sudah muncul anggota direksi Dewan Komisaris tidak boleh dituntut pertanggungjawaban hukum kalau bisa membuktikan tidak ada kesalahan, itikat baik, kemudian sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, jadi mungkin bisnis judgment rule ini yang perlu dieksplorasi menurut saya, sejauh mana itu akan diakomodir dalam perubahan BUMN ke depan, sehingga kita tidak lagi memperdebatkan ini uang negara apa bukan, sudah pasti uang negara, tetapi mungkin wilayah diskusinya masuk pada bagaimana pengelolaannya, sehingga ini mungkin akan menjawab ketidakpastian yang terjadi. Saya kira juga semua pihak menunggu penegasan bahwa bisnis judgment rule itu masuk menjadi norma. Kalau saya usul mungkin di penjelasan bisa begitu ya, bahwa nanti ada norma khusus di Undang-Undang BUMN, nanti di penjelasannya bisa dibunyikan bahwa keputusan aksi korporasi itu dinilai dengan model business judgment rule. Terakhir, saya sepakat tadi Bu Rike, ada beberapa TAP MPR yang menurut saya menjadi dasar penyusunan regulasi di bidang ekonomi. TAP MPR 11 yang bertransformasi menjadi Undang-Undang 28 tahun 99. Kemudian TAP MPR 16 ini soal politik ekonomi nasional yang berkeadilan sosial. Saya kira masih sangat relevan. Jadi kalau misalnya ini dijadikan rujukan, saya setuju ya. Yang masih berlaku boleh berikan. Izin pimpinan. Selama ini kan itu tidak ada. Menurut saya kita harus memulai untuk memasukkan konsideran hukum TAP MPR. Karena kalau tidak orang tidak tahu bahwa ada TAP MPR yang masih berlaku gitu. Dan itu menjadi salah satu pegangan untuk kebijakan yang lahir setelah reformasi. Ya. Bisa jadi ya? Bisa, Bu Ika. Jadi contohnya di Undang-Undang 2899, konsideran mengingat angka 1 pasal 5 Undang-Undang Dasar, konsideran mengingat angka 2-nya TAP MPR 11. Jadi boleh saja. TAP MPR, Terima kasih. TAP MPR 1698 udah masuk di Undang-Undang 1 2025. Sudah masuk ya, Pak? Ada. Ya. Kalau nggak salah ada ya. Tentang demokrasi ekonomi. Iya, demokrasi ekonomi, ya betul. Saya yang masukin kok waktu itu. Udah masuk kok. Oh iya, sudah masuk. Ya, saya yang masukin waktu itu. Di konsideran mengingat angka 2 Ya. MPR. 11 belum karena sudah bertransformasi menjadi Undang-Undang 2899, Bu Rike. Sudah ada undang-undangnya. Ya, betul. Konsideran yang 16 yang masuk. Ya. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Demikian dari saya. Masuk, Terika, jangan dimasukkan lagi, nanti double. Ya. Silakan lanjut, Pak Radian. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang menurut saya ini hampir sama dan kita bersepakat bahwa saya secara pribadi juga bersepakat bahwa sebenarnya BUMN itu masuk dalam penyelenggara negara. Jadi kalau boleh ingin saya ilustrasikan, jadi memang jelas di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa kita adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi sesungguhnya turunannya itu ada di pasal 1 ayat 3 yang dikatakan kita adalah negara hukum. Nah, dari pemaknaan pasal 1 ayat 3 yang kemudian juga kita lihat di dalam pasal 33 yang dikatakan bahwa kekayaan negara itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya seperti itu, yang kemudian selanjutnya dilaksanakan oleh BUMN. Jadi artinya dengan masuknya BUMN di dalam mengelola sumber alam kekayaan negara, ini sesungguhnya kan ada keuangan negara. Ada keuangan negara yang dikelola oleh BUMN itu sendiri. Nah, dengan adanya keuangan negara yang dikelola oleh BUMN,
Maka kemudian jika kemudian kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39 tahun 2013 itu kan juga dimaknai dengan ditegaskan di dalam putusan Mahkamah tersebut BUMN ini bukan hanya sekedar jabatan korporasi, tetapi kemudian melainkan penyelenggara negara yang tunduk pada etika, akuntabilitas dan prinsip keterbukaan publik. Nah, dengan telah dipertegas oleh Mahkamah, sesungguhnya 39 2013 Bu Rika. Ya, dengan adanya putusan 39 nomor 39 nomor 2013 di Mahkamah Konstitusi, ini artinya semakin mempertegas bahwa BUMN itu menjadi bagian dari penyelenggara negara. Dan tadi juga saya sampaikan di dasar pemaparan ada Undang-Undang Ombudsman yang memang melakukan pengawasan pelayanan publik terhadap BUMN itu sendiri. Jadi artinya dengan kesempatan yang ada saat ini saya menyampaikan bahwa BUMN itu menjadi bagian dari proses penyelenggara negara. Dan selanjutnya yang disampaikan oleh Bu Rika, saya sepakat Bu, kalau misalkan memang bisa saja kemudian TAP MPR itu masuk dalam konsideran yang akan dalam pembahasan perubahan di Undang-Undang BUMN itu sendiri. Jadi itu mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dan itu TAP MPR. Keputusan MPR tadi ada di pemaparannya. Tadi. Di pemaparannya itu ada nomor-nomornya apa semua. Silakan Pak Uda, masih ada yang perlu ditambahkan? Pak Parlian, Baik, masih terima ada, kasih silakan. pimpinan dan ketua Pokja serta anggota Komisi 6. Ada tiga respon saya dari pertanyaan. Yang pertama terkait dengan isu pertanggungjawaban korporasi atau pertanggungjawaban organ. Nah, kalau memang boleh diusulkan di perubahan ini kembali lagi diberikan pilihan bentuk-bentuk daripada BUMN itu. Ya, jadi ada bentuk perum yang memang sejatinya tidak diamanatkan untuk untung. Kemudian perjan yang memang sunnah untungnya, Pak. Dan persero. Nah, persero itu udah wajib untung. Nah, kenapa tidak dikasih pilihan itu sehingga tidak ada lagi isu untuk pertanggungjawaban harus untung itu tadi. Kemudian terkait dengan pejabat, saya mengatakan pejabat organ BUMN. Ya, kalau tadi ada pejabat negara, ya pejabat organ BUMN ini memang harus independen. Tadi isunya apakah wamen bahkan setingkat dirjen itu dinegasikan ya atau dikecualikan. Nah, sebisa mungkin memang dalam komersial ini atau niaga ini kan banyak sekali hal yang satu menghindari konflik of interest atau insider trading. Misalnya pernah Dirjen AHU komisaris di KAI ya. Kelihatannya nggak ada perbantuan tapi bisa aja ada insider trading di situ. Kemudian apa usulannya? Di dalam revisi ini ya dimuat saja tentang syarat-syarat profesional, independen, tidak boleh rangkap jabatan, baik itu eksekutif maupun kompetitor, gitu Pak. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Hengki, ini bagaimana dengan bentuk-bentuk dan modus-modus tadi yang jadi yayasan, kemudian mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh BUMN dari yayasan buat perusahaan lagi. Pada intinya kalau Undang-Undang Persero itu tidak mengenal induk perusahaan, anak perusahaan atau cicit. Tetapi beberapa kebijakan peraturan BUMN kementerian tersebut Pak, ya, ada itu dan juga menjadi tidak harmonis. Kok tiba-tiba di Indonesia mengenal ada anak perusahaan, cicit, induk, seperti itu. Padahal di Undang-Undang Persero tidak ada. Yang ada apa? Afiliasi terhadap saham, ya. Nah, sekarang kita lihat saja afiliasinya bukan bentuk persennya, tetapi besarannya, Pak, mungkin ya. Jadi mungkin 2% tapi sekian triliun. Nah, berarti itu masih dalam kekuasaan negara, kepemilikan keuangan negara. Nah, itu terkait dengan bentuk-bentuk itu. Nah, terakhir perbandingan di beberapa negara. Terakhir sebenarnya OECD itu terkait dengan state owned company itu mempunyai saran yaitu menjauhkan pejabat state owned company itu terhadap pengaruh governance gitu ya. Nah, ini tadi berarti pejabat-pejabat yang memang sudah menjadi pejabat publik tingkat eselon 1, kementerian, wamen itu sebaiknya tidak ada di pejabat organ BUMN. Nah, kemudian saya tahun ini pernah ke Shanghai dan berbicara khusus tentang ini BUMN. BUMN di Cina itu rata-rata pejabatnya adalah mantan wali kota, bupati atau gubernur. Terus saya tanya kenapa, gitu kan? Kenapa nggak langsung?
Karena diuji dulu di situ, tetapi tidak boleh merangkap jabatan. Jadi, dan apa hukumannya kalau korupsi? Ya pasti mati, gitu kan. Dan ada cerita bahwa pengacara-pengacara di Cina tidak akan membela kasus korupsi. Padahal itu HAM, saya bilang kan. Kan ada haknya. Oh, kalau di Cina gampang saja. Lihat saja aliran dan neraca keuangan. Dengan gampangnya, maka itu dibuktikan bahwa dia korupsi atau tidak. Nah, pelajarannya adalah kalau di BUMN Cina, ya dia rata-rata adalah mantan pejabat, ya, bukan merangkap jabatan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang menarik dari Pak Polda untuk kita renungkan dan lebih lanjut mengenai kriteria komisaris dan direksi. Salah satunya adalah jangan yang ada unsur kompetitor. Itu supaya tidak terjadi konflik interest. Ini menarik nanti untuk kita dalami dalam pembahasannya. Iya, iya. Sekarang kan banyak, Pak. Tidak usah kita sebut orang, tapi kan banyak. Ya, yang menjadi komisaris direksi BUMN itu. Nah, ini menarik, Pak. Itu terima kasih. Baik, alhamdulillah Komisi 6 telah mendapatkan berbagai masukan yang menurut saya sangat berharga untuk kita sebagai bahan untuk kita mendalami, membahas dan berlanjut tentang penyusunan perubahan revisi Undang-Undang BUMN. Terima kasih Pak Parulian, Pak Radian, Pak Oce, dan Pak Teddy. Semoga masukan Bapak baik kami bermanfaat nanti untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih seluruh anggota yang telah anggota Panja. Ketua Panja, terima kasih atas partisipasinya. Dengan demikian, RDPU saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.